Ini saya menafsirkan, bukan menafsirkan ya. Kalau saya menafsirkan berarti saya seorang mufassir dan saya bukan seorang mufassir. Saya menafsirkan. Saya hamba Allah, saya manusia biasa yang mencoba mencerdasi sesuatu. Dari kisah Nabi Khidir yang mengajak Musa melakukan perjalanan untuk membuktikan bahwa Khidir tidak pintar. Itu Khidir melakukan 3 hal yang Musa tidak boleh bertanya. Tapi Musa tidak tahan untuk tidak bertanya. Yang saya ingin tafsirkan adalah soal dimensi waktu. Jadi pertama Khidir membocorkan kapal. Yang nomor 2 Khidir membunuh anak kecil. Yang ketiga Khidir menegakkan pagar yang roboh. Ini di setiap pekerjaan ini Musa selalu protes. Sampai yang ketiga kali hadza firaqun baini wa bainaka ya Musa. Kamu sudah 3 kali bertanya dan kamu sudah berada di puncak pelanggaran kamu terhadap saya. Kamu tidak boleh tanya. Kamu bertanya sampai 3 kali, sekarang inilah perpisahanku denganmu. Hadza firaqun baini wa bainaka. Kelak Musa baru tahu makna dari 3 peristiwa tadi. Saya tidak akan mengajak Anda untuk mengulang-ulang lagi apa yang sudah Anda tahu mengenai 3 kisah itu. Tapi saya akan mengambil apa yang saya sebut, saya tafsirkan. Jadi kapal bocor itu terjadinya kan sekarang. Kapal dibocorkan karena di sana ada kapal yang akan datang yang akan merampok ini kapal. Kalau tidak dibocorkan dia tampak bagus akan dirampok. Kalau dibocorkan dia menjadi karam, kapal yang perompak ini tidak jadi merampok. Jadi si Khidir sedang menyelamatkan kapal ini. Sekedar dibocorkan tapi tidak sampai dirampok. Yang kedua anak kecil dibunuh. Ini jangan ditiru ya. Bukannya dibunuh, diprotol ndase kepalanya ya oleh Khidir. Anak ini orang tuanya orang yang baik, taat, soleh solehah. Sementara anak ini Khidir tahu besok akan jadi anak yang jahat, pemuda kafir. Dan dia sangat kuat sehingga orang tuanya pasti akan ikut kafir. Maka Khidir membunuh dia. Sehingga dengan dia membunuh anak kecil itu maka dia menyelamatkan orang tuanya dari kekuasaan anaknya besok-besok dan menyelamatkan anak itu dari api neraka. Dengan dibunuh sekarang dia menjadi tidak jadi masuk neraka karena dia masih kecil. Orang tuanya juga tidak jadi masuk neraka karena anaknya tidak sempat mempengaruhi dia untuk jadi orang kafir. Jadi Khidir sedang menyelamatkan anak itu. Tapi Anda dan saya tidak usah pulang dari sini terus cari anak kecil kita putus kepalanya. Gitu ya. Ini si Khidir saja yang punya otoritas dan ilmu untuk itu. Yang ketiga, tiang ditegakkan. Itu peristiwanya masa lalu. Jadi hidup ini sebenarnya siklus dari 3 peristiwa itu. Yang pertama masa kini, kapal tadi. Yang kedua masa depan. Anak kecil itu besok-besok akan jadi kafir dan pengaruh orang tua. Ini masa depan, dimensi masa depan. Yang ketiga masa silam. Tiang ditegakkan karena ada harta karun dari masa silam. Sebenarnya kita punya naluri dan metodologi untuk mengolah zaman dan sejarah. Ini berdasarkan siklus masa kini, masa depan, masa silam. Masa kini, masa depan, masa silam. Kekinian, ke besok-besokan dan ke masa lalu. Kalau kita marah sama anak kita kan gitu, kamu itu bagaimana? Sekolah tiap hari, bolos saja. Besok-besok jadi apa kamu? Kan itu kan dari masa sekarang dia bolos terus kita bayangkan besok-besok anak kita jadi apa? Terus baru kita ngomong, "Mbok ingat bapakmu dulu waktu kecil." Jadi selalu sekarang, besok, kemarin, sekarang, besok, kemarin. Saya kira sebagai bangsa, pemimpin-pemimpin kita juga sudah melupakan siklus itu sehingga kita ini hilang di tengah-tengah dimensi waktu. Kita tidak tahu kapan sekarang, kapan besok, kapan kemarin karena kita sudah tidak mengerti irama waktu. Saya kira kita belajar soal waktu kepada Khidir. Dan saya kira dalam waktu 5 tahun ini Indonesia membutuhkan salah satu muridnya Nabi Khidir dalam tanda petik yang bisa memberi pencerahan kepada bangsa Indonesia untuk menata secara ritmis langkah-langkahnya pada periode-periode yang akan datang. Dan saya yakin-yakinnya Allah akan mengabulkan, mengirimkan dan memunculkan orang yang masih tersembunyi itu untuk datang kepada Anda dan kepada saya. Untuk mengajari kita bagaimana menata masa depan Indonesia dengan ilmu waktu seperti itu.